Apa kabarnya? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Bu Eka. Kira-kira apa yang akan kita bahas kali ini ya? Nah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita baca doa sebelum belajar bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Nah, setelah berdoa, sekarang kita membuat kesepakatan. Kesepakatan yang pertama, pastikan teman-teman menyimak video ini hingga selesai ya. Yang kedua, pastikan teman-teman menonton video dalam posisi yang baik. Artinya, teman-teman tidak diperkenankan untuk berbaring. Yang ketiga, silakan teman-teman menyiapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting dari apa yang akan Bu Eka sampaikan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pastikan teman-teman langsung mengerjakan penugasan yang diberikan tanpa ada tambahan menonton video lain di YouTube ya. Nah, setelah membuat kesepakatan, sekarang saatnya kita untuk bermain. Kita akan bermain membaca kode rahasia. Nah teman-teman, coba teman-teman bantu Bobo untuk menemukan isi arti dari pesan yang ditulis oleh emak. Gunakan kamus yang ada di bawahnya. Setelah teman-teman berhasil menemukan isi pesan dari emak, jangan lupa tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Sebelum berbentuk republik seperti saat ini, negara kita memiliki banyak sekali kerajaan-kerajaan, baik itu kerajaan Hindu, Buddha, maupun Islam. Kita dapat mengetahuinya dari berbagai peninggalan kerajaan-kerajaan tersebut. Ada berbagai macam peninggalan kerajaan yang ada di Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut terkait kerajaan yang ada di Indonesia, Bu Eka akan membahas terkait jenis-jenis peninggalan kerajaan. Jenis-jenis peninggalan sejarah yaitu yang pertama, prasasti. Prasasti merupakan peninggalan sejarah berupa tulisan atau gambar pada batu. Sehingga prasasti ini sering juga disebut sebagai batu tulis. Yang kedua adalah yupa. Yupa merupakan tugu atau monumen batu. Nah, pada masa kerajaan Hindu banyak sekali loh dibuat yupa, teman-teman. Yang ketiga, candi. Candi merupakan bangunan kuno yang dibuat dari batu dan biasanya digunakan sebagai tempat pemujaan atau beribadah bagi pemeluk agama Hindu dan Buddha pada zaman dahulu. Yang keempat adalah masjid. Masjid merupakan tempat peribadatan bagi umat Islam. Yang kelima adalah istana. Istana merupakan tempat tinggal bagi raja atau sultan beserta keluarganya. Yang keenam, pesantren. Pesantren merupakan lembaga yang mengajarkan agama Islam. Nah, pesantren ini pertama kali didirikan di daerah Jawa dan Madura oleh para kiai. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu karya sastra. Salah satu karya sastra adalah kaligrafi. Nah, kaligrafi adalah tulisan indah dalam bahasa Arab.
Nah, teman-teman, agama Hindu sendiri masuk ke Indonesia sekitar abad keempat. Saat itu, wilayah Indonesia menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang ramai didatangi oleh pedagang dari berbagai bangsa di dunia. Agama Hindu dibawa oleh pendeta Brahmana dan pedagang India. Berkembangnya agama Hindu di Indonesia ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Hindu sebagai berikut. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam. Apakah teman-teman masih ingat di provinsi manakah terletak Sungai Mahakam? Iya, benar sekali, di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, Kerajaan Kutai ini teman-teman merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia karena berdiri pada abad keempat Masehi. Raja yang pertama bernama Kudungga. Nah, Kerajaan Kutai ini mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Mulawarman. Keberadaan Kerajaan Kutai ini dapat diketahui dari Prasasti Mulawarman. Tulisan yang dipahat dalam Prasasti Mulawarman menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan ini adalah Jaya Singawarman. Nah, Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Purnawarman. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup aman dan makmur. Purnawarman pernah membangun saluran air dengan cara melakukan penggalian Sungai Gomati. Tujuannya adalah untuk mengairi lahan dan mencegah banjir. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui dari peninggalan-peninggalan sejarahnya yang berupa prasasti. Nah, prasasti-prasasti yang menceritakan Kerajaan Tarumanegara yaitu yang pertama Prasasti Ciaruten yang ditemukan di tepi Sungai Ciaruten. Yang kedua, Prasasti Tugu ditemukan di Desa Tugu. Yang ketiga, Prasasti Kebon Kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir. Yang keempat, Prasasti Jambu yang ditemukan di perkebunan jambu di Bukit Koleangka. Dan yang terakhir yaitu Prasasti Lebak yang ditemukan di Kampung Lebak. Yang ketiga yaitu Kerajaan Mataram Lama atau Mataram Kuno atau disebut juga Mataram Hindu. Kerajaan ini terletak di Jawa Tengah. Raja pertamanya bernama Sanna, lalu digantikan oleh putranya yang bernama Sanjaya. Nah, Sanjaya ini berhasil meluaskan wilayahnya hingga ke wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Sanjaya digantikan oleh putranya yang bernama Pancapana Rakai Panangkaran. Setelah masa pemerintahan Rakai Panangkaran, Kerajaan Mataram Kuno dipecah menjadi dua, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan kerajaan yang dipimpin oleh dinasti Sailendra, yaitu yang beragama Buddha. Keberadaan Kerajaan Mataram Kuno diketahui dari prasasti yang ditemukan di Desa Canggal, Kedu, Jawa Tengah. Prasasti ini ditulis menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Selain prasasti, peninggalan dari Kerajaan Mataram Kuno yaitu berupa ratusan candi yang terdapat pada kompleks Candi Prambanan. Keempat, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di tepi Sungai Brantas, Kediri, Jawa Timur. Raja pertama Kerajaan Kediri bernama Jayawarsa.
Kerajaan Kediri mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Jayabaya. Pada masa pemerintahan Jayabaya, wilayah Kerajaan Kediri meliputi sebagian besar Pulau Jawa dan beberapa daerah di Pulau Sumatera. Keberadaan Kerajaan Kediri diketahui dari Prasasti Mahaksubya, Kitab Negara Kertagama, dan Kitab Calonara. Yang kelima yaitu Kerajaan Singasari. Kerajaan ini terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Kertanegara bercita-cita untuk mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Singasari. Peninggalan Kerajaan Singasari yaitu Candi Singasari dan Dua Arca Dwarapala. Terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Pusat kerajaan ini terletak di Jawa Timur. Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk berhasil membawa Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang tentram, aman, dan wilayah yang luas. Keberhasilan Hayam Wuruk ini tidak lepas dari dukungan Gajah Mada. Gajah Mada adalah panglima perang yang hebat. Gajah Mada juga terkenal dengan Sumpah Palapa, yaitu cita-cita Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. Kerajaan Majapahit memiliki angkatan laut yang kuat, sehingga dikenal sebagai kerajaan maritim yang besar. Setelah meninggalnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Peninggalan Kerajaan Majapahit disimpan di situs Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Di sana banyak peninggalan Kerajaan Majapahit seperti patung, arca, keramik, dan uang logam. Nah, jadi hari ini kita sudah mempelajari kerajaan yang ada di Indonesia, khususnya kerajaan Hindu. Ada 6 kerajaan Hindu yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu Kerajaan Kutai yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Raja pertamanya bernama Kudungga. Sedangkan raja yang membawa Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan adalah Mulawarman. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Raja pertama dan pendirinya bernama Jayasinghawarman. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Purnawarman. Yang ketiga, Kerajaan Mataram Kuno. Raja pertamanya bernama Sana. Peninggalan kerajaan ini yang paling terkenal yaitu Candi Prambanan. Keempat, Kerajaan Kediri. Raja pertamanya bernama Jayawarsa. Raja yang berhasil membawa Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan adalah Jayabaya. Sedangkan raja terakhirnya bernama Kertajaya. Yang kelima, Kerajaan Singasari. Pendiri dari kerajaan ini adalah Ken Arok. Raja yang berhasil membawa Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan adalah Kertanegara. Yang terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan maritim terbesar. Raja pertama Kerajaan Majapahit yaitu Raden Wijaya. Raja yang dapat membawa Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan adalah Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ini didukung oleh panglima perang yang hebat yaitu Gajah Mada. Alhamdulillah, selesai sudah materi terkait kerajaan Hindu yang mereka sampaikan hari ini.
Semoga apa yang Bu Eka sampaikan tadi bermanfaat dan dapat teman-teman pahami dengan baik ya. Bu Eka ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.